Tapi firman Allah membawa kita berjumpa dengan Dia sendiri, firman Allah. Menurut pertama Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, sebelum kita doa makan siang bersama, saya mau baca satu ayat firman Tuhan yang dititipkan, yaitu Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Satu ayat saja. Saya percaya Bapak Ibu tadi jawab bahwa ada sukacita. Oleh sebab itu saya bacakan firman Tuhan ini dengan perikop surat kiriman kepada orang buangan di Babel. Ayatnya yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 poin penting dari kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Babel. Kalau Babel itu orang dengar itu ironinya adalah bahwa Babel itu kacau. Babel itu tempat pembuangan, daerah tidak menyenangkan. Dan itu yang dirasakan saya yang berdiri di sini dengan suami, ya. Dan Bapak Ibu, saya pada kesempatan siang hari ini saya mau katakan bahwa Babel itu tidak saja konotasinya hal-hal yang kacau, hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi menurut catatan atau sejarah Alkitab berkata bahwa Babel itu punya kelemahan dan punya kekurangan. Kelemahannya itu satu, yaitu kalau di Yerusalem orang yang dikasih nama Babel itu orang yang suka marah, orang yang mudah marah. Kalau hal-hal yang tidak menyenangkan itu dia mudah marah. Dan saya percaya kalau PLT SMA Negeri Isahan itu cirinya seperti itu. Saya mengenal karena mantan pacar. Tapi Bapak Ibu, saya mau bagi firman Tuhan ini bahwa ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa lelaki yang mempunyai nama Babel itu orang yang bertanggung jawab. Hal yang kedua, lelaki yang diberi nama Babel itu orang yang murah hati. Yang ketiga, lelaki yang diberi nama Babel itu adalah orang yang senang sekali membantu orang lain, sekalipun orang lain menyakiti. Itu ciri atau itu hal baik dari Babel. Olehnya itu saya mau katakan bahwa siang hari ini kalau kasih nama Babel pun tentu motivasinya adalah hal-hal yang baik. Artinya dia memiliki tanggung jawab. Dan saya percaya bahwa SMA Negeri Isahan ini adalah tanggung jawab besar yang ada di pundak beliau. Demikian pula kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya percaya bahwa semua kita ada di pundak kita itu tanggung jawab besar. Entah itu kepala sekolah ataupun camat ataupun kepala desa ataupun kita semua tanggung jawab. Dan Yeremia mengutus nabinya ke Babel itu tujuannya itu yang pertama adalah mensejahterakan kota di mana dia ditaruh. Kalau mensejahterakan kota, kalau di Soe saya pikir itu lebih sejahtera. Tapi kalau sejahteranya di Isahan itu tanda tanya besar, PR besar. Tapi saya percaya tadi di dalam ceritanya itu, ini sudah jadi pemain. Saya mau katakan bahwa kami dijodohkan itu menjadi pemain pembuka lahan baru. Sebagaimana tadi Bapak Pele mengatakan, Bapak Jenny mengatakan bahwa kami ini Yohanes Pembaptis. Dahulu Kasrata, baru yang datang menikmati. Sama-sama menikmati. Jadi saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu pekerjaan yang mengurangi sejahteranya saya. Saya tidak seperti itu. Saya mau katakan bahwa ini pekerjaan mulia. Karena kita diutus itu untuk mensejahterakan. Yang kedua, di dalam tugas dan pelayanan kita, firman Allah berkata, tidak saja usaha orang sejahtera, kalau tidak berdoa itu percuma. Sebab napas hidup orang Kristen adalah doa. Sekiranya PLT yang ada Bapak Ibu saya titipkan, doa 10 tahun yang ada di Santian menjadi doanya juga di tempat ini, supaya Sahan menjadi lilin yang terang. Saya titipkan. Saya tidak berani khotbah di rumah, saya khotbah di sini supaya beliau pulang bawa catatan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekiranya firman Tuhan dengan singkat kita bisa bawa pulang bahwa Babel tidak saja konotasinya negatif, tapi Babel ada sisi kelebihannya, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab. Dan orang-orang yang bertanggung jawab, saya percaya bahwa orang-orang itu memiliki hati yang tulus, memiliki pemikiran yang bagus, memiliki prospek atau perancang masa depan yang baik. Itu orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Dan orang-orang demikian pasti Tuhan beri kepada tempat-tempat seperti ini. Dan firman Allah berkata di ayat yang selanjutnya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan rancangan itu adalah rancangan Tuhan bagi keluarga kami, bagi kita semua, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekiranya firman Tuhan yang disampaikan dengan singkat kita boleh bawa pulang menjadi bekal hidup dalam setiap tugas dan pelayanan kita, dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang